Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Zaidi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mandali dari kelas LD 41 dengan NIM 24400378853. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan soal UAS Kalkulus 2. Nah, pada soal UAS Kalkulus 2 itu terdapat 4 nomor dan saya akan mulai saja dari pembahasan soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 0. Kemudian yang diminta di soal ini adalah nilai eigen dan juga vektor eigen dari A. Kemudian saya juga diminta untuk mencari state transition matrix atau matriks transisi keadaan E pangkat AT untuk matriks A. Nah, pertama-tama saya akan mencari dulu nilai eigennya. Jadi untuk mencari nilai eigen itu saya akan menggunakan rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, di sini saya substitusikan A-nya itu 1, 2, 3, 0, kemudian dikurang lambda, kemudian I-nya ini saya substitusikan dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Kemudian dari sini saya bisa langsung saja kerjakan. Jadi 1 dikurang lambda dikali 1 itu jadi 1 minus lambda. Kemudian 2 dikurang lambda kali 0 itu 2 kurang 0, terus 3 dikurang lambda kali 0 itu 3 kurang 0, kemudian 0 dikurang lambda dikali 1 itu 0 dikurang lambda. Sehingga ini bisa juga berubah bentuknya jadi 1 minus lambda, 2, 3, dan minus lambda. Nah, dari sini saya bisa cari determinannya. Caranya itu saya mengalihkan dulu 1 minus lambda ini dengan minus lambda ke bawah. Dan di sini itu tandanya positif karena arah kalinya itu ke bawah. Sedangkan selanjutnya saya akan mengalihkan 3 dengan 2, tapi karena di sini itu tandanya ke atas, jadi ini tandanya negatif. Ini positif. Jadi nanti kita bisa tulis di persamaan 1 dikurang lambda dikali minus lambda dikurang 3 kali 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa hitung jadi minus lambda tambah lambda kuadrat minus 6 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita bisa faktorkan jadi lambda minus 3 dikali lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, lambda minus 3 itu kan sama dengan 0. Jadi lambdanya yang pertama itu sama dengan 3 dan lambda plus 2 sama dengan 0. Itu lambda yang kedua jadinya lambda sama dengan minus 2. Oke, jadi sekarang karena tadi saya sudah dapatkan lambdanya itu 3 dan lambda yang kedua itu minus 2, jadi sekarang saya akan mencari vektor eigennya. Caranya dengan menggunakan rumus A dikurang lambda dikali I dikali X sama dengan 0. Nah, pertama saya akan mulai dulu substitusikan yang lambda sama dengan 3. Nah, kalau lambda sama dengan 3, itu A-nya kan tadi 1, 2, 3, 0, terus saya substitusikan lambdanya itu 3, dan I-nya itu kan 1, 0, 0, 1. Terus X-nya ini, itu bisa saya ubah jadi X1 dan X2. Nah, yang mau dicari itu kan X1 dan X2-nya. Terus yang 0, 0 ini bisa diubah jadi 0, 0. Kemudian, saya bisa mulai kerjakan, jadi 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 1 itu jadi 1 minus 3 kali 1. Kemudian yang di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada 2 dikurang 3 kali 0, kemudian di bawahnya itu 3 kurang 3 kali 0, dan di sebelah kanannya itu 0 dikurang 3 kali 1. Kemudian tuliskan X1, X2, 0, 0. Kemudian dari sini kita bisa kerjakan jadi hasilnya itu 1 dikurang 3 kali 1 itu minus 2, 2 kurang 3 kali 0 itu 2, 3 kurang 3 kali 0 itu 3, dan 0 kurang 3 kali 1 itu minus 3. Dan di sini kita tulis X1, X2, 0, 0. Kemudian dari sini saya bisa mulai kalikan min 2 dengan X1, kemudian dijumlahkan dengan 2X2, 2 dikali X2. Kemudian 3 ini dikalikan dengan X1, ditambah dengan minus 3 dikali X2. Jadi hasilnya nanti min 2X1 tambah 2X2 dan 3X1 dikurang 3X2. Dan di sini kita tulis 0 dan 0. Nah, jika sudah sampai sini, kita bisa tulis ada 2 persamaan.
Jadi yang persamaan pertama itu min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0, dan yang persamaan kedua itu 3x1 dikurang 3x2 sama dengan 0. Nah, dari sini saya bisa jumlahkan x1-nya, 2x1-nya ke kedua ruas, jadinya 2x2 tambah 2x1 itu sama dengan x2 sama dengan x1. Kemudian untuk persamaan kedua, ini bisa saya tambahkan 3x2 di kedua sisi, jadinya 3x1 sama dengan 3x2 dan hasil x1-nya itu sama dengan x2. Nah, kita misalkan di sini x2-nya itu sama dengan x. Maka vektornya itu kan tadi x1 dan x2 kan. Jadi kita bisa substitusikan x2-nya itu x, dan karena tadi x2 sama dengan x1, dia dari persamaan pertama dan x dari persamaan kedua juga sama, maka x1-nya ini juga x. Kemudian bisa saya keluarkan x-nya jadi seperti ini. Kemudian ya di dalamnya ada 1 dan 1. Maka vektor yang pertama sudah saya dapatkan. Kemudian saya akan lanjutkan saat lambdanya itu minus 2. Jadi saat lambdanya minus 2 kita bisa substitusikan saja lambdanya min 2, kemudian di sini ada A, di sini ada matriks identitas, dan di sini ada X1, X2, dan di sini 0, 0. Nah, caranya hampir sama. Pertama saya kalikan dulu ini ke dalam. Jadi hasilnya itu nanti min 2, 0, 0, min 2 ya. Kemudian di sini ditulis 1, 2, 3, 0, dan di sini X1, X2, 0, 0. Kemudian saya bisa kurangi 1 dengan minus 2. Jadi hasilnya 3, kemudian 2 dikurang 0 itu 2, 3 dikurang 0 itu 3, dan 0 dikurang minus 2 itu 2. Kemudian di sini terus X1, X2, kemudian di sini 0, 0. Kemudian caranya juga hampir sama seperti tadi, 3 itu dikali X1, kemudian ditambah dengan 2 dikali X2, itu jadi kayak seperti ini. Kemudian 3 dikali X1, kemudian ditambah 2 dikali X2, jadinya 3x1 tambah 2x2, terus di situ terus 0 sama 0. Nah, di sini persamaan pertama dan kedua itu sama, yaitu 3x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan x2-nya itu sama dengan x ya. Jadi kita substitusikan x2-nya sama dengan x, jadinya 3x1 tambah 2x sama dengan 0. Kemudian kita minus 3x1 di kedua sisi, jadinya itu 2x sama dengan min 3x1. Kemudian kita bagi 2 kedua sisi, jadinya x1 kita bagi min 3 kedua sisi, jadinya x1-nya itu min 2 per 3x. Maka x1 dan x2-nya itu kan tadi x1-nya dapatnya min 2 per 3x. Sedangkan tadi udah dimisalin x2-nya itu sama dengan x. Sehingga di sini kita tulis x2-nya itu x. Kemudian ini bisa dikeluarkan x-nya jadi x, min 2 per 3 dan 1. Sehingga kita dapatkan vektor eigen yang kerja ke pembahasan soal yang B. Jadi di soal B itu saya diminta untuk mencari state transition matrix, dan cara untuk mencarinya itu dengan menggunakan rumus ini, A0 tambah A1 lambda dikali sama dengan E pangkat lambda T. Jadi di sini tadi kan kita sudah menemukan nilai eigen. Jadi kita bisa substitusikan lambdanya itu 3 dan lambdanya itu min 2 ke dalam persamaan yang ini. Nah, jika sudah substitusikan, maka saya akan dapatkan dua persamaan, yaitu yang pertama ini A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T, dan yang persamaan kedua itu A0 dikurang 2A1 sama dengan E pangkat minus 2T. Nah, dari sini kita mau cari A0 dan juga A1-nya ya. Jadi, cara untuk mencari A0 dan A1 itu kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita mau eliminasi A0-nya. Ya, caranya saya kurangi dua persamaan ini, kemudian 3A1 dikurang dengan min 2A1 itu hasilnya 5A1, kemudian E pangkat 3T dikurang E pangkat minus 2T itu hasilnya seperti ini. Dan kalau mau cari A1-nya itu kita tinggal bagi 5 kedua sisi, sehingga hasilnya itu jadi 1/5 E pangkat 3T dikurang 1/5 E pangkat minus 2T. Kemudian, jika sudah dapatkan A1-nya ini, kita bisa substitusikan A1-nya ini ke dalam persamaan yang pertama. Nah, jika disubstitusikan ke persamaan yang pertama, hasilnya itu jadi seperti ini. Kemudian, yang plus 3 dikali ini itu bisa dikurangi kedua sisinya, sehingga hasilnya itu jadi seperti ini. Kemudian, setelah dikurang kedua sisi, kita bisa dapatkan A0-nya dengan cara
mengalih masukkan 3-nya ini ke dalam E pangkat 3T dikurang E pangkat minus 2T per 5, sehingga jadinya A0 itu E pangkat 3T dikurang dengan 3/5 E pangkat 3T ditambah 3/5 E pangkat minus 2T. Dan kita dapatkan A0-nya itu 2/5 E pangkat 3T tambah 3/5 E pangkat minus 2T. Nah, karena tadi kita sudah dapatkan A0, I, A1 dan A-nya, semuanya sudah data yang lengkap, maka kita bisa cari E pangkat AT-nya. Nah, E pangkat AT-nya ini kita substitusikan A0-nya yang tadi kita sudah dapatkan, kemudian I-nya itu substitusikan dengan matriks identitas, dan A1-nya disubstitusikan dari nilai yang tadi sudah saya dapatkan, dan juga A-nya disubstitusikan dari nilai A. Kemudian ini bisa dikali masuk, ini bisa dikali seperti ini. Yang ini juga sama, bisa dikali masuk. Kemudian nanti hasilnya itu seperti ini ya. Ini ditambah ini, dan ini akan ditambah dengan ini, dan ini akan ditambah dengan ini akan ditambah dengan ini, dan ini akan ditambah dengan ini. Sehingga dapat pangkat AT-nya itu seperti ini, yaitu 3/5 E pangkat 3T ditambah 2/5 E pangkat minus 2T, kemudian 2/5 E pangkat 3T dikurang 2/5 E pangkat minus 2T, kemudian 3/5 E pangkat 3T dikurang 3/5 E pangkat minus 2T, dan 2/5 E pangkat 3T ditambah 3/5 E pangkat minus 2T. Oke, jadi sekian pembahasan saya untuk soal nomor 1. Oke, jadi sekarang saya akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini saya diminta untuk menentukan deret Fourier dari fungsi berikut, yaitu f(x) sama dengan 0 untuk x lebih besar dari minus pi dan x lebih kecil dari 0. Dan f(x) sama dengan 1 untuk x lebih kecil dari pi dan x lebih besar dari 0. Nah, deret Fourier itu dapat dicari dengan rumus f(x) ini, yaitu setengah A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai infinite AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Nah, A0-nya sendiri itu seper L integral fx dengan batas AB, dan AN itu seper L integral dari fx cos NPX per L dengan batas AB, dan BN-nya itu seper L fx sin NPX per L dengan batas ini diintegralkan dengan batas A sampai B. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari L-nya dulu. Jadi L-nya ini bisa saya cari dengan cara kita tentukan dulu nih total dari min pi sampai pi itu kan totalnya itu 2pi kan. Dari pi dikurang minus pi. Jadi di sini itu range-nya itu 2pi. Nah, karena kita sudah dapat range-nya, range 2pi ini kita anggap sebagai satu periode, dan satu periode itu 2L. Maka 2L itu 2pi kan, dan kita dapatkan L-nya itu pi. Nah, jika sudah dapat L ya, kita bisa mencari A0-nya dulu. Nah, A0 ya, kita substitusikan nih L ya. L-nya itu kan tadi saya sudah dapat L-nya itu pi. Jadi saya tulis 1 per pi diintegralkan 0 dengan batas min pi sampai 0. Karena di sini itu ada fx itu ada 2 kondisi ya. Yang pertama yang saat kondisi fx sama dengan 0, dan kondisi kedua itu saat fx sama dengan 1. Kemudian untuk kondisi kedua itu kita tambahkan dengan 1 per pi integral dari 1 untuk batasnya itu 0 sampai pi. Kemudian karena 0 itu kita integralkan itu pasti 0. Jadi kita anggap yang di sini 0, sehingga kita abaikan saja yang ini. Kemudian kita hanya perlu mengintegralkan bagian di sini saja. Kemudian 1 diintegralkan itu menjadi x. Jadi hasilnya itu seperti x dengan batas 0 sampai pi. Kemudian kita substitusikan 0 dan pi-nya, sehingga dapatnya 1 per pi dikali pi dikurang 1 per pi kali 0, dan A0 itu dapatnya 1. Kemudian untuk mencari AN ya, itu saya bisa substitusikan bentuk dari AN tadi
kemudian saya pecah jadi dua kondisi saat fx-nya sama dengan 0 dan fx-nya itu sama dengan 1. Terus batasnya saya sesuaikan saja seperti yang dari soal tadi, yaitu min pi sampai 0, dan yang untuk fx sama dengan 1 itu 0 sampai pi. Kemudian ini saya substitusikan L-nya, terus di sini karena AN itu ada cos, itu kita tulis cos NPX per pi itu per L, L itu pi, terus ini juga sama, dan yang ini itu bisa kita tulis 0, sehingga kita integralkan saja cos nx, dan cos nx diintegralkan itu jadinya an sama dengan 1 per nx dikali pi sin nx dengan batas 0 sampai pi. Kemudian kita substitusikan, x-nya itu pi sama 0, dan sin np itu 0. Dan sin n dikali 0 itu pasti selalu 0, sehingga kita dapat an-nya 0. Oke, jadi sekarang saya akan lanjut untuk mencari Bn-nya. Jadi untuk mencari Bn juga sama caranya, 1 per L, L-nya saya masukkan pi, kemudian di sini fx-nya itu 0, fx kondisi pertama itu 0 dengan batas min pi sampai 0, sin npx per pi dx, kemudian saya tambahkan dengan 1 per L, L-nya itu pi, kemudian dengan batas 0 sampai pi, fx-nya itu tadi 1, terus npx per L, L-nya itu pi, jadi sin npx per pi dx. Kemudian yang ini karena yang ini 0 dikali sin npx, jadi saya anggap ini 0, karena 0 diintegralkan itu pasti 0 juga. Kemudian yang ini artinya di sini saya hanya perlu mengintegralkan bagian sini aja. Dan sin nx diintegralkan itu menjadi min cos nx dikali 1 per np dengan batas 0 sampai pi. Kemudian saya substitusikan 0 sama pi-nya, sehingga jadi hasilnya itu 1 per np dikali min cos np dikurang 1 per np dikurang cos n dikali 0. Nah, kita tahu cos 0 itu selalu 1. Jadi di sini itu 1, jadi 1 dikali min 1 itu min 1, dikali dengan min 1 per np itu 1 per np. Kemudian yang ini kita tulis ulang, min cos np per np. Kemudian sebenarnya cos np ini bisa berubah bentuk jadi min 1 pangkat n, karena saat kita masukkan n sama dengan 1, maka cos np itu nilainya sama dengan min 1, dan begitu pula saat n sama dengan 3, cos np itu sama dengan min 1. Sedangkan saat genap, yaitu saat n sama dengan 2, cos np itu sama dengan 1, dan saat n sama dengan 4, cos np itu sama dengan 1. Jadi polanya itu bisa jadi seperti ini. Kemudian karena kita anggap cos np sama dengan min 1 pangkat n, maka kita bisa ubah bentuk Bn-nya jadi min dikali min 1 pangkat n ditambah 1 per np. Oke, jadi sekarang saya lanjut. Karena tadi saya sudah dapatkan A0, AN, L, Bn, dan L-nya ini, saya bisa cari fx-nya ya. Jadi A0-nya kan tadi saya dapatkan 1. Jadi di sini saya tulis tengah, kemudian sigma n sama dengan 1 sampai infinite, an-nya tadi 0, dikali cos npx per pi, karena L-nya pi. Terus saya tambahkan dengan min 1 pangkat n, tambah 1 per np, karena Bn-nya tadi segitu, kemudian sin npx per L. Karena tadi L-nya pi, maka saya substitusikan L-nya itu jadi pi, jadi sin npx per pi. Nah, kalau sudah, saya mulai kerjakan, yang ini itu jadi 0, kemudian ini setengah ditambah sigma n sama dengan 1 sampai infinite, sin nx dikali 1 dikurang min 1 pangkat n per np. Nah, kalau sudah, sebenarnya sampai di sini saya sudah dapatkan jawabannya, yaitu ini. Kemudian jika mau dilihat polanya seperti apa, dapat saya masukkan saat n-nya sama dengan 1, n-nya 2, 3, 4, sama 5 untuk mencari polanya. Nah, saat n-nya sama dengan 1, A1-nya itu 2 sin x per np. Kemudian saat n-nya sama dengan 2, A2-nya itu 0, dan saat n-nya sama dengan 4, A4-nya 0. Jadi dari sini kita bisa lihat saat genap itu hasilnya 0. Sedangkan saat ganjil itu ada polanya ya. Jadi saat n-nya sama dengan 3, saya hitung lagi itu hasilnya 2 sin 3x
per NP. Dan saat N sama dengan 5, A5-nya itu 2 sin 5X per NP. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan Fx-nya itu setengah ditambah 2 sin X per NP, ditambah 2 sin 3X per NP, ditambah 2 sin 5X per NP, ditambah 2 sin 7X per NP, ditambah 2 sin 9X per NP, ditambah seterusnya. Sekian pembahasan saya untuk nomor 2 ini. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini saya diminta untuk mencari transformasi Fourier dari fungsi fx sama dengan 1 jika mutlak x itu lebih kecil dari 5 dan fx sama dengan 0 jika mutlak x itu lebih besar dari 5. Nah, di sini pertama-tama kita ubah dulu bentuk mutlak x kurang dari 5 ini menjadi bentuk seperti ini. Caranya itu kan ini ada dua kondisi kan, jadinya X kurang dari 5 dan min X kurang dari 5. Kemudian yang ini kita kali dengan min 1, jadi X lebih besar dari min 5. Kemudian yang ini juga sama, kita ubah ke bentuk seperti ini. Caranya itu mutlak X lebih besar dari 5, X lebih besar dari 5, dan kondisi kedua itu min X lebih besar dari 5, atau ini bisa kita ubah jadi X lebih kecil dari min 5. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya, ada tiga interval X yang berbeda. Kemudian, untuk mencari transformasi Fourier, kita gunakan rumus Fw sama dengan 1 per akar 2pi, integral dari Fx E pangkat IWX dengan batas min infinite sampai infinite dx. Nah, di sini kita bisa pecah Fx-nya menurut batas yang masing-masing. Jadi, untuk yang Fx pertama itu 0, dengan batas bawahnya itu minus infinite, sampai min 5. Jadi yang pertama ini itu X lebih kecil dari min 5. Jadi batas atasnya itu min 5, batas bawahnya itu minus infinite. Kemudian yang kedua itu kita mau yang Fx-nya 1, itu batas atasnya itu 5, batas bawahnya itu minus 5. Bisa dilihat dari soal yang Fx sama dengan 1 saat mutlak X kurang dari 5 itu intervalnya seperti ini. Kemudian untuk interval yang ketiga itu batas bawahnya itu 5 dan batas bawah 5 dan batas atas itu infinite. Kalau yang ini itu saat X lebih besar dari 5. Nah, saat X lebih besar dari 5, Fx-nya itu 0. Jadi kita tulis di sini 0, kemudian dikali dengan E pangkat IWX dx. Nah, yang 0 ini itu bisa kita anggap sebagai 0, karena 0 diintegralkan itu pasti 0. Kemudian kita hanya perlu integralkan bagian yang tengahnya saja. Kemudian kita integralkan dengan cara menggunakan integral natural logaritma, jadi dE pangkat IWX per IW. Dan saat diintegralkan itu jadinya 1 per akar 2pi E pangkat IWX per IW. Dengan batas min 5 sampai 5. Kemudian kita substitusikan 5 dan min 5-nya, sehingga hasil FW-nya itu E pangkat 5 IW dikurang E pangkat minus 5 IW per akar 2pi dikali IW. Oke. Jadi lanjut, sekarang kita bisa ubah nih bentuk E pangkat 5 IW dikurang E pangkat minus 5 IW-nya ini ke dalam bentuk sin WX atau tidak cos WX, tergantung dari FW-nya ini lebih mirip ke sin WX atau cos WX. Nah, bisa kita lihat di bawah ini ada I kan, dan saat sin WX itu juga ada I, jadi bentuk yang FW ini itu akan berubah jadi sin WX. Caranya, kita modifikasi dulu nih persamaan FW yang tadi sudah kita dapatkan. Jadinya kita kelompokkan E pangkat 5 IW dikurang E pangkat minus 5 IW per I. Nah, karena di sini ada 2 di sini, kita harus kali dengan 2 per 2. Kemudian 2-nya ini dikelompokkan menjadi 1 supaya jadi sin WX. Kemudian yang ini itu menjadi 1 yaitu 2 per akar 2pi dikali W. Kemudian, karena ini dikelompokkan, yang ini bisa berubah jadi sin 5W. Sehingga FW-nya itu 2 sin 5W per W dikali akar 2pi. Nah, karena di sini bawahnya itu ada W, ada syaratnya, yaitu W nggak boleh 0. Sekian pembahasan saya untuk nomor 3. Oke, jadi saya akan lanjut ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 saya diminta untuk menentukan transformasi Z
dan inverse transformasi Z dari yang A sama B. Jadi yang di A ini saya diminta untuk mencari transformasi Z-nya dari N kuadrat dikali 5 pangkat min 1 dikurang 5 pangkat N ditambah 5N. Sedangkan yang B itu saya diminta untuk mencari hasil inverse transformasi Z-nya. Nah, saya mulai aja dari soal nomor 4A. Jadi di soal nomor 4A ini XN-nya itu bisa saya tulis N kuadrat dikali 5 pangkat min 1 itu kan jadi 1/5 N kuadrat. Kemudian saya tulis ini minus 5 pangkat N ditambah 5N. Nah, di sini saya bisa mencari transformasi Z-nya dengan cara melihat dari tabel transformasi Z. Nah, di sini yang N kuadrat ini itu kita bisa lihat di tabel transformasi Z itu seperti apa. Jadi untuk yang N kuadrat ini bisa kita lihat pada nomor 7, bentuk transformasi Z-nya itu Z dikali Z tambah 1 per Z min 1 pangkat 3. Jadi kita bisa tuliskan ini seperti ini. Kemudian karena di sini ada 1/5, kita bisa tuliskan 1/5-nya juga. Kemudian untuk 5 pangkat N, itu bentuknya itu kan mirip seperti pada nomor 3, yaitu B pangkat N. Jadi di sini 5 pangkat N, itu B-nya itu 5 ya. Jadi bentuk transformasi Z-nya itu Z per Z minus B. Jadi B-nya kan tadi 5. Jadi bentuk transformasi Z-nya itu jadi Z per Z minus 5. Dan saat 5N itu kita bisa lihat di tabel saat sekuensinya itu N, yaitu pada nomor 6 ya. Jadi pas sekuensinya itu N, itu bentuk transformasi Z-nya itu Z per Z minus 1 kuadrat. Kemudian bisa saya tulis, dan karena di sini ada 5, saya tulis di sini dikali dengan 5. Kemudian saya sederhanakan sedikit bentuknya, jadi XZ-nya itu Z dikali Z plus 1 per 5 dikali Z min 1 pangkat 3 dikurang Z per Z min 5 ditambah 5Z per Z min 1 kuadrat. Oke, jadi saya sekarang mau lanjut ke pembahasan soal 4B. Jadi di soal 4B itu tadi dikasih tahu ya FZ-nya itu Z pangkat min 1, jadi saya ubah jadi 1 per Z, kemudian 1 dikurang 1 per 2Z dikali dengan 1 dikurang 1 per Z kuadrat. Nah, karena di bawah ini total pangkatnya itu ada 2 ditambah 1, maka kita bisa kalikan dulu dengan Z pangkat 3 ya, dua-duanya. Z pangkat 3 per Z pangkat 3 supaya tidak mengubah soal. Nah, jika sudah saya kalikan, maka yang atas ini saya kalikan 1 per Z dengan Z pangkat 3, jadi Z kuadrat. Kemudian yang di bawah ini saya kalikan dulu masing-masing, jadi berubah jadi Z min setengah, dikali Z min 1, dikali Z min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, saya pindahkan Z-nya satu buah ke sebelah kiri, sehingga FZ per Z sama dengan HZ per Z itu sama dengan Z per Z min setengah dikali Z min 1 dikali Z min 1. Kemudian, kalau sudah, saya akan menggunakan metode pecah rasional, sehingga bentuk yang ini itu dapat berubah jadi R1 per Z min setengah ditambah R2 per Z min 1 ditambah R3 per Z min setengah, min 1 kuadrat. Dan karena di sini itu Z-nya min 1 kuadrat, maka bentuknya itu jadi kayak gini ya. Jadi R2 per Z min 1 ditambah R3 per Z min 1 kuadrat. Kemudian saya bisa samakan penyebutnya. Bisa dilihat pada layar, saya samakan dulu penyebutnya, kemudian saya kalikan R1 dengan Z min 1 kuadrat, dan R2 saya kalikan dengan Z min setengah, dikali Z min 1, dan R3 saya kalikan dengan Z min setengah. Kemudian kalau sudah saya samakan, saya bisa mencari nilai dari R1, R2, dan juga R3-nya dengan cara mensubstitusikan Z sama dengan 1, yang pertama, Z sama dengan setengah, karena di sini ada 1, Z min 1 itu pembuat nolnya itu 1, dan Z min setengah itu pembuat nolnya itu adalah setengah. Jadi saya buat Z-nya itu sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan setengah. Dan kemudian untuk Z yang ketiga, itu saya pilih nilai bebas, dan saya misalkan saja itu Z-nya 0. Nah, jika Z-nya sama dengan 1, saya substitusikan di sini 1 sama dengan setengah R3, sehingga R3-nya saya dapat 2. Kemudian saya hitung juga saat Z-nya itu sama dengan setengah, itu saya dapat
setengah sama dengan R1 dikali setengah min 1 kuadrat. Sehingga saya dapatkan nanti hasil R1-nya itu 2. Kemudian saat Z-nya 0, saya substitusikan Z-nya 0, maka R1 dikali 0 kurang 1 kuadrat ditambah R2 dikali 0 kurang setengah dikali 0 kurang 1 ditambah R3 dikali 0 dikurang setengah, itu nanti saya akan dapatkan R2-nya itu minus 2. Nah, kalau sudah dapat, saya akan substitusikan nilai R1, R2, dan R3 yang tadi sudah saya dapatkan ke bentuk yang ini. Bentuk yang ini. Kemudian kalau sudah saya substitusikan, saya bisa pindahkan lagi Z-nya ini ke sebelah kanan. Sehingga FZ-nya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengecek tabel transformasi Z untuk mencari inverse transformasi Z-nya. Nah, bisa dilihat pada tabel yang nomor 3, dapat dilihat bahwa yang tabel nomor 3 ini Z per Z min B itu kan bentuknya itu mirip seperti yang ada pada 2Z per Z min setengah. Jadi yang di sini B-nya itu kan 2, jadi kita bisa tulis setengah pangkat N, karena di sini ada 2, jadi kita tulis 2, dan di sini itu minus 2 dikali 1 pangkat N. Karena ini juga bentuknya serupa ya, kan Z per Z min 1, jadi B-nya itu 1, kemudian dipangkat dengan N. Dan untuk yang ketiga ini, itu bentuknya itu mirip seperti yang ada pada nomor 6, yaitu Z per Z min 1 kuadrat. Dan di sini itu kan ada 2 di depannya, jadi kita tulis 2N. Nah, kita tahu kalau 1 pangkat N itu pasti 1, jadi kita bisa tulis 2 dikali setengah pangkat N, ditambah 2N dikurang 2. Sehingga inverse-nya 2 dikali setengah pangkat N tambah 2N dikurang 2. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.